Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini saya akan kembali menuju ke kota Bandar Lampung menggunakan transportasi kereta api teman-teman. Hanya ada satu kereta dari Palembang menuju ke Bandar Lampung, apalagi kalau bukan KA Rajabasa yang memiliki relasi Tanjung Karang Kertapati pulang pergi. Harga tiketnya hanya Rp32.000 dan tiket kereta ini sering habis teman-teman. Jadi jika kalian ingin memesan tiket ke Rajabasa, disarankan H-30 atau bahkan H-45 hari teman-teman. Dan pada momentum liburan, KA Rajabasa ini ditambah keretanya menjadi 8 kereta penumpang 106 tempat duduk teman-teman. Dan kereta api Rajabasa ini akan memakan waktu kurang lebih 9 jam perjalanan teman-teman, 9 jam lebih sih. Dan sebelum kita nge-trip naik ke Rajabasa, saya akan ngajak teman-teman ke sentral pempek yang ada di kota Palembang ini teman-teman. Harganya murah dan recommended untuk dijadikan oleh-oleh ke rumah teman-teman. Ini dia perjalanan naik kereta api Rajabasa dari stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Kertapati, kota Palembang, Divisi Regional 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini nanti saya akan kembali ke kota Bandar Lampung menggunakan transportasi paling hemat, paling irit, paling murah, paling pokoknya. Apalagi kalau bukan naik kereta api Rajabasa dengan relasi Kertapati Tanjung Karang PP yang nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Kertapati tepat pada pukul 8:30. Mudah-mudahan hari ini perjalanan bersama kereta api Rajabasa tidak ada hambatan apapun. Amin. Sebelum itu kita opening dulu. Ini dia perjalanan saya naik kereta api Rajabasa KA Abdan ya Pak? Iya. Bersama kereta api Rajabasa dari stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Sekarang saya berada di sentral Kampung Pempek nih, Jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang, Kelurahan Talang Semut. Nah, di sini tuh banyak yang jual pempek, cuman kalau pagi gini belum semuanya buka, teman-teman. Ada pempek Edi, udah buka nih dia. Saya waktu itu beli di Pempek Lala, teman-teman. Kalau nggak salah campur-campur deh saya. Ini bisa di press juga. Jadi teman-teman yang mau beli pempek ini bisa di sini nih, banyak pilihannya. Dan harganya juga terjangkau ya, aman. Sekarang masih jam berapa kali? Ntar jam 7 mungkinnya baru pada buka. Setengah jam lagi. Ini Pempek Lala. Oh, ini bisa ada nomor WA-nya teman-teman. Ini juga ada tuh paket hemat 35.000, 20 piece campur di vakum. Kalau kecil teman-teman pempeknya. Ini juga ada pempek di sini. Banyak pokoknya. Pempeknya 800-an. Ya, sebentar Bu.
Kita muter-muter dulu. Nah, ini juga ada tuh vakum gratis ya. 50.000 63 buah. Kayak yang kecil-kecil deh ini. Pokoknya di sini juga enak sih, bisa makan langsung juga. Ini juga ada tuh. Cuman tutup. Pokoknya banyak sini teman-teman, Central Pempek sesuai dengan namanya. Belum semuanya buka. Nanti bukanya tuh sekitar jam 7 jam 8 lah baru pada buka secara merata. Kayaknya kita beli yang di tadi, yang ada ibu-ibu tadi tuh. Di sini. Oh, ini ada klinik juga. Ini yang waktu saya terakhir ke sini tuh yang ada kejadian longsor, teman-teman. Cuman videonya saya nggak tayangkan ya. Soalnya gimana ya, saya nggak expect gitu. Ada bencana alam ya, longsor di petak stasiun Gilas Sepancar. Jadinya saya nggak jadi naik kereta tuh waktu itu. Cuman videonya nggak saya tayangkan, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini nggak ada kejadian aneh-aneh lagi ya, biar kita bisa bawa pempeknya naik kereta aja. Ini ada warung-warung, tadi ada ini juga. Nah, di depan sana itu pasar, teman-teman. Pasar pagi ya, atau pasar sayur juga sih. Cuman udah nggak ada, udah mentok. Kesana tuh pasar terakhir. Kita mau makan dulu nih. Tadi ada ketupat Padang sarapan ya. Jadi masih tutup, teman-teman, kesimpulannya nih. Ini pempek Hesti kayaknya belum buka juga, masih prepare. Udah habis. Kita putar balik ya, karena soalnya udah pasar sayur. Jadi saya mau sarapan dulu. Di situ ada ketupat Padang, teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada kembali di stasiun Kertapati. Ini berat banget barang-barang saya. Kita cetak dulu tiketnya atau nggak usah deh ya, untuk mempersingkat waktu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Barang-barang saya cukup berat ini. Biar naruh barang dulu di kereta, habis itu kita lanjut lagi videonya. Penumpang hari ini ramai dan tiketnya juga full habis. Saya mau batalin, mau cancel dulu nih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Kertapati. Ini barang bawaan berat banget ya. Di ekonomi 1 lah udah gitu, paling depan. Aduh, jauh jalannya. Tadi saya tidur di lantai, teman-teman. Di sini nih ngemper-ngemper di lantai. Nyampe habis turun dari Sindang Marga. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Lumayan berat saya nentengnya. Soalnya agak jauh juga jalan ke depannya. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta ekonomi 1 KA Rajabasa KAS 7 tujuan Tanjung Karang. Dapat kursi, mundur lagi. Nomor ganjilnya kursi maju, nomor genapnya kursi mundur di ekonomi 1. Jadi dominasi kursi ganjil yang maju mengarah ke arah Tanjung Karang. Untuk kereta ekonomi 1 yang berdinas itu K3 00733. Ini rangkaiannya bisa dibilang masih muda ini ya. Yaitu kereta ekonomi tanpa penggerak yang mulai berdinas pada tahun 2007. Tepatnya di 19 Desember tahun 2007 di kepemilikan TNK Tanjung Karang. Ini di pintu depannya ada barang teman-teman, jadi nggak bisa dibuka. Sangat disayangkan. KA Rajabasa KAS 7 kereta PSO yang melayani rute dari kota Palembang menuju ke kota Bandar Lampung. Nih, kereta makannya unik teman-teman. Kereta makannya itu punya
peninjauan Batu Raja, Martapura, Kota Bumi, dan Tanjung Karang. Kami persilakan masuk menuju rangkaian yang telah kami persiapkan di jalur 11. Kereta api Raja Basa akan diberangkatkan pada pukul 8:30 dari stasiun Kertapati. Pada seluruh ini mirip-mirip sama stasiun Jakarta Kota ya teman-teman, stasiun Kertapati ini, stasiun terminus. Terus emplasemen atau peronnya ini juga mirip-mirip ya sama stasiun kota. Stasiun kota kan peron tingginya juga cuman di jalur 11 ya, 11-10 ya sekarang. Kalau dulu kan 11-12. Terus sisanya tuh peron-peron rendah kayak gini teman-teman. Stasiun kota. Stasiun Kertapati merupakan stasiun terminus ya, atau stasiun akhir. Jadi nggak ada lagi jalur yang ke arah lurus lagi, udah mentok teman-teman. Ya atas stasiun mentok lah. Kayak stasiun Tanjung Priuk, stasiun Jakarta Kota, terus stasiun mana lagi yang mentok, Surabaya Kota ya, stasiun ujung. Nih dia pakai MP3 tahun 2017 miliknya Kuala Stabas. Saya bingung lah, itu pakai kereta makan premium ini, kereta makan dan pembangkit. Kita dapat trainset yang kedua teman-teman. Kalau trainset yang pertama kan yang kemarin kita naikin. Dan sekarang kereta api Raja Basa itu membawa 8 kereta kelas ekonomi, 106 tempat duduk. Yang biasanya itu hanya membawa 5, sekarang membawa 8 teman-teman. Nah karena di momen liburan semester atau liburan sekolah ini banyak ya penumpangnya, full nih hari ini juga. Dan tiket kereta api Raja Basa itu udah full habis hingga keberangkatan tanggal 15 Juli. Wow. Kayaknya sih setelah, kalau nggak salah sih diperpanjang 8 keretanya ini sampai akhir Juli deh. Setelah itu normal lagi jadi 5 kereta teman-teman. Kemarin perginya di ekonomi 1, sekarang pulangnya di ekonomi 1 lagi. Ini saya mau ke ATM ya teman-teman, masih lama. Harusnya sih ada sih ATM, cuman nggak tahu ya kenyataannya nanti. Kalau nggak ada ya sudah lah. Kemudian tadi saya habis melakukan pembatalan tiket teman-teman di stasiun Kertapati karena niatnya kan saya mau nginep lagi di sini. Cuman karena saya udah pesan tiket pulang ke Jakarta, yaitu pada besok hari Kamis malam ya. Jadi saya memutuskan untuk balik hari ini saja, nggak apa-apa. Gak perlu nginep lagi. Udah gitu juga tadi udah tidur ya, jadi udah seger lah mata. Dan untuk proses pembatalannya itu harus di stasiun teman-teman. Jadi nggak bisa online. Dan kalau mau diwakilin itu harus ada surat kuasanya teman-teman. Memang agak ribet ya untuk pembatalan tiket kereta api PSO di Fred 3 dan 4 ini. Karena ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, alias calo online sekarang ya. Kalau dulu kan calonya calo offline yang suka ada di depan-depan stasiun, suka nawar-nawarin tiket. Kalau sekarang nih calonya calo online ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Ya kalau mau jadi agen tiket sih boleh-boleh aja, cuman jangan keterlaluan juga kali ngambil untungnya kan. Ya kali ngejual 3 kali sampai 4 kali lipat kan mahal. Bukit Serelo belum tersedia teman-teman. Tadi saya kira nih sebelah sini rangkaiannya Bukit Serelo, nggak taunya rangkaiannya Sindang Marga. Berangkat nanti malam dia, kereta malam. Yang ketibaannya memang yang kurang enak. Dan ternyata nggak ada mesin ATM di stasiun Kertapati ini. Padahal stasiun besar ya. Sangat disayangkan sih nggak ada mesin ATM. Mungkin karena
keretanya cuma ada pagi dan malam saja teman-teman. Jadi mungkin dari pihak bank mungkin mau naruh ATM juga kayaknya kurang apa ya, kayak kurang aja gitu, kurang peminat lah. Beda sama stasiun-stasiun di Pulau Jawa ya, yang keretanya itu tiap jam, mungkin ya tiap jam itu ada keberangkatan teman-teman. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, jalur kereta api di Pulau Sumatera ini harus dihubungkan dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke ujung Aceh teman-teman, ya, agar konektivitas kereta api di Indonesia ini semakin luas ya, nggak hanya di Pulau Jawa dan juga mungkin di pulau-pulau lain nih yang belum ada keretanya nih, biar ada kereta. Jadi pemerataan transportasi publik di seluruh daerah ya, mudah-mudahan pada Bapak Presiden kita yang terhormat nih, Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya ya, bisa membantu merealisasikan nih pembangunan jalur kereta api di seluruh Indonesia teman-teman. Karena kalau menggunakan kereta api ini kan bebas macet, terus juga lebih cepat secara waktu, dan sekali jalan itu bisa mengangkut lebih banyak barang ataupun lebih banyak orang teman-teman. Ya kan, dia sekali narik ini bisa berapa rangkaian kereta atau berapa gerbong gitu. Jadi lebih efisien juga sih dari segi budget ya. Itu sih harapan saya. Terus lagi untuk di divisi regional 3 dan 4 ini harapan saya dijalankan lagi kereta malam relasi Kertapati Tanjung Karang ataupun Tanjung Karang Kertapati, yaitu kereta Sriwijaya atau biasa dikenal Limex Sriwijaya. Karena kita hanya bisa mengandalkan ini Rajabasa aja teman-teman, dan nggak ada opsi lain untuk angkutan penumpang kereta selain KA Rajabasa dari Palembang menuju ke Bandar Lampung. Padahal nih ya, kalau Limex jalan itu kan nyampe Tanjung Karang pagi ya teman-teman, jam 5 mungkin atau setengah 6 paling lama. Itu sudah ada Damri yang langsung menghubungkan ke Pelabuhan Bakauheni, keberangkatan jam 7 pagi. Tentunya ini menjadi konektivitas antar moda ya teman-teman, antara kereta api dengan Damri, antara PT KAI dengan Damri ya, bus Damri. Jadi ada konektivitas antar modanya. Kemudian dari Damri di-connecting lagi ke kapal atau ke ASDP. Nah ini kan jadi semakin mempermudah ya, mempermudah perjalanan teman-teman atau masyarakat dari Palembang misalnya menuju ke Pulau Jawa yang ingin ngecer. Walaupun memang sudah ada Trans Sumatera, ada tol, dan sudah banyak pilihan opsi transportasi yang direct langsung ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, ke berbagai daerah ya, tanpa harus turun naik. Kayak misalnya bis Sinarjaya dari Palembang menuju ke Jakarta, atau Damri juga ada dari Palembang ke Jakarta. Terus ada lagi bis apa itu, Lorena. Tapi dengan adanya kereta sebenarnya ini semakin apa ya, semakin persaingan tuh, semakin banyak opsi ya transportasi itu. Kayak halnya yang sudah pernah saya bahas waktu itu, yaitu Jakarta Bandung. Jakarta Bandung itu transportasinya banyak teman-teman. Ada tol. Nah di tol itu ada travel, ada bis, ada juga kendaraan pribadi. Kemudian ada juga yang cepat itu, ada WUS sekarang ya, atau kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada juga yang paling murah itu ada KA lokal atau kereta komuter Walahar dan kereta komuter lain Garut. Kemudian ada juga pesawat teman-teman ya, sekelas direct Jakarta Bandung. Itu ada pesawat yang menghubungkan dari Jakarta ke Bandung, dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Husein Sastranegara. Jadi semakin banyak moda transportasi yang diberikan, maka masyarakat akan semakin banyak pilihan ya
dan juga jadi nggak bosan ya, serta menekan juga emisi udara kalau kita naik kendaraan umum seperti itu. Apalagi untuk daerah Sumsel, Lampung ke Pulau Jawa ini kan banyak ya alur keluar masuk masyarakat tuh, mulai dari perdagangan, mulai dari mungkin ada yang pekerja dan lain sebagainya teman-teman. Ini lokomotifnya belum disambung, nanti kita akan lihat lokomotif dinas kereta api Rajabasa KAS7 pada hari ini. Mungkin itu saja ya, tadi ada beberapa penyampaian ya, aspirasi dari saya sendiri teman-teman. KA BBM Pertamina diberangkatkan dari stasiun Kertapati, Kota Palembang. Nah, ini kan kalau menggunakan kereta api itu sekali jalan banyak ya, berapa ribu liter BBM. Ini rangkaiannya Bukit Serelo masih terparkir di sini. Saya jadi bingung. Oh, ini Sindang teman-teman. Tadi saya puyeng pokoknya. Yang di sana itu Bukit Serelo teman-teman. Tapi kok tadi ada kelas bisnisnya ya? Kayaknya LD deh. Ini Sindang nih yang tadi kita naikin. Semalam nggak sempat nge-review bisnisnya teman-teman karena ada Zoom meeting ya. Biasa. Kesibukan di tengah kesibukan. Ini bisnisnya pakai K2078825 KPT, bisnis 2, bisnis 3. Ada 3 bisnisnya deh kalau nggak salah, 4 ya, 3 bisnis, 5 eksekutif. Akan diberangkatkan dari stasiun Kertapati pada seluruh penumpang kereta api Rajabasa yang saat ini masih berada di luar kereta api, dipersilakan untuk masuk ke Kayaknya ini yang akan menjadi lokomotif dinas KA Rajabasa CC 2018339, tapi kita tunggu dulu apakah benar lokomotif ini yang akan berdinas menjadi lokomotif KA Rajabasa S7 pada perjalanan kali ini. Lokomotif dinas keren, dapat yang kemarin lagi tuh, biar pas tuh 4 tuh, saya 4 kali jalan 4 kali lokomotif yang sama. Bisa-bisanya loh dapat loko. Kayaknya loko yang kemarin tuh dinas ini nih, dinas Relo. Nanti kita lihat aja deh, kalau misalnya pas sih. Bisa-bisanya ya. Berangkat Rajabasa, lokomotifnya CC 201 berapa, 8913R ya. Terus naik ke Serelo juga sama. Terus naik Sindang Marga pulangnya juga sama. Kenapa nggak sekalian aja gitu nanggung kan? Samain semua. Jadi ya, lokomotif dinas kereta api Rajabasa. Kalau ditanya kenapa LH, karena di sini tidak ada turntable-nya teman-teman. CC 2018339 di Poinduk Kertapati KPT. Ada lonceng itu. Tuh. Sama nih. Bunyiin lagi dong loncengnya ya. Anomali KT APT. Ini loknya namanya Cina Racing ini. Cina Racing. 339. Bisa kobong ini? Kobong nggak? Beda. Hah? Beda, lok beda ini. Apa?
Udah nggak, katanya sih kemarin pas ketemu RF di Batu Raja tuh udah langka yang sering kobong-kobong lokomotifnya. Iya, udah lama sekarang. Ini adiknya lokal saya tuh 8338. 8338. Jadi semalam dinas ke-1 dia. Oh, mau dinas satu. Dinas Sindang semalam yang belajar. Ini Dinas. Medan nih. 3 kali trip ketemu lagi tripnya. Oke teman-teman, kita tunggu semboyan 41 dan 35 nya nih kalau ke depan. Sedang naik kayaknya nih. Biasanya suka masih ada yang mau naik. Jadi mundur. Udah jam 8.30. Semboyan 35 telah dibunyikan, kereta api Raja Basa diberangkatkan dari stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Ekspres Raja Basa yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tanjung Karang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 45 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Pukul 8:57 menit kita masuk pemberhentian pertama stasiun Payakabung. Yang naik juga lumayan ramai ini dari Payakabung. Nanti yang ramai lagi itu dari ke Karbumuli. Jadi mau nyebut Kertapati lagi. Iya. Stasiun Payakabung. Oke teman-teman, saya pesan nasi goreng nih, kemarin sempat gagal berapa kali ya. Ini ternyata best seller dia. Ini vendornya kita lihat. Kayaknya bukan punya KAI sih ini. Biasanya ada ininya apa? Kalau KAI itu yang di sini kok kikit apa? Konikit. Itulah pokoknya susah. Kayaknya ada label aslinya deh ini. Jadi tempelin logo KAI ini. Kan logo siapa? Ini, oh ini nih yang punyanya nih. Yang bukan, ini mah bungkusannya. Nah itulah pokoknya. Susah ya bukanya, bentar. Oke, kita buka dan ini dia isinya. Ada nasi, telur. Ini acar. Di iklannya ada ayam, jadi itunya ada ayamnya teman-teman. Ayamnya kemana dimakan kucing kali ini. Ya pokoknya ini tuh sering habis teman-teman. Harganya 28.000, sama ya kayak di Jauh teman-teman. Oke, kita akan makan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Karbumuli. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun
Prabu Muli, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Prabu Muli Station. If you end your trip at Prabu Muli Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 9:44 kita masuk dan berhenti di stasiun Prabu Muli. Berhentinya depan. Oke. Yang naik ramai dari Prabu Muli nih. Langsung full. Ada juga yang turun di Prabu Muli, teman-teman. Di sini berangkat lagi jam 9.55. Bisa jajan juga tuh di sebelah musola, teman-teman. Tapi saya udah makan tadi, jadi nggak perlu jajan ya. Ganti kru ternyata sampai Prabu. Nah, di sini juga stasiun percabangan ya, di mana jalur ke kanan itu menuju ke arah Muara Enim Lahat tebing tinggi sampai dengan Lubuk Linggau, sedangkan jalur ke kiri itu mengarah ke arah Peninjauan, Batu Raja, Martapura, Kota Bumi sampai dengan akhir Tanjung Karang. Sebenarnya lurus lagi sampai ke Tarahan, teman-teman. Lokomotif hidung panjang alias LH menjadi ciri khas di divisi regional 3 dan 4 ya, atau di Divre ya, karena kayaknya belum ada turntable, teman-teman. Jadinya kereta atau lokomotifnya itu pakai hidung panjang seperti ini ya. Tentunya kalau hal seperti ini itu menurut masinis sih agak lebih sempit pandangannya, teman-teman, karena terhalingan oleh ini hidungnya alias area mesin dari lokomotif ini. Ini kan kabin tunggal, teman-teman, belum kabin ganda kayak CC 206. Kalau 206 nggak perlu turntable, aman dia karena sudah berkabin ganda. Dan setelah ini kereta api Raja Basah akan berhenti kembali, entah langsung Peninjauan atau kayak kemarin berhenti di Tanjung Rambang, Pagar Gunung, sama Metur ya. Metur kayak berhenti lagi deh, karena ada yang turun, teman-teman. Yang bapak-bapak kemarin saya ketemu tuh, dia naik dari stasiun Metur, dan hari ini infonya dia pulang ke rumah ya, ke Metur. Untuk fasilitas yang ada di ekonomi 1 ke 300733 itu ada tirai ya, atau hordeng ini, karena cuaca hari ini panas, teman-teman. Kemudian ada meja kecil nih untuk menaruh barang kayak HP, botol minum, atau makanan. Dan ada stop kontak 2 buah ya, untuk ngecas HP ataupun laptop. Tidak dipergunakan untuk nyolokin mesin cuci ya, nanti listriknya atau MCB-nya turun. Kemudian ada CCTV dan juga untuk legroomnya nih, ini manusiawi sih ini. Kemarin di Serelo lebih sempit legroomnya, masih sejengkal lebih lah, teman-teman ya. Emang ekonomi Dedengkul tuh enak-enak, teman-teman. Kadang ada yang lega, ada yang sempit, ada yang sempit banget. Pernah tuh saya tahun lalu kalau nggak salah, itu sempit banget. Ciri khas pintu sambungan
atau pintu kabin penumpang kereta milik DP4. Itu kaca, full kaca teman-teman. Kita berangkat lagi dari stasiun Prabu Muli nih jam 9.55. Pukul 10.52 kita masih tertahan di stasiun Pagar Gunung. Nggak tahu ini nunggu apa ini ya, nanti kita lihat aja lah. Saya tadi tiduran, bangun-bangun udah di Pagar Gunung. Aduh, ini dia lokomotifnya ya. Perjalanan di stasiun Peninjauan. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Express Rajabasa train will arrive at Peninjauan Station. For those of you who will end your trip at Peninjauan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 12:19 kita sudah masuk stasiun Batu Raja. Seperti biasa saya beli makan siang ya, ada kok saya bingung ya. Kemarin 23, sekarang 25 harganya. Kemarin gorengannya 2.000-an, sekarang 2,5. Ini kayaknya inflasi teman-teman hari ini. Naik. Di sini juga terjadi pertukaran penumpang. Yang turun di Batu Raja juga banyak, yang naik dari Batu Raja juga banyak. Dan ini rangkaian KA Kuala Stabas
tujuan Tanjung Karang juga nanti diberangkatkan pukul 14.00. Untuk hari ini panas teman-teman, siang ini penumpangnya ramai. Nah, kalau beli nasi di bawah lebih hemat sih. Nasi ayam 25, di atas nasi ayam 35. Aduh, mas banget, Batu Raja nih. Op. Kepala saya tuh tiba-tiba pusing teman-teman, nggak tahu kenapa. Oh, kita di depan di ekonomi 1 tadi. Kalau nggak pindah ke belakang tadi saya pindah ke ekonomi 5, karena kalau dari ekonomi 1 jalannya tuh jauh. Nah teman-teman yang naik Raja Basa itu harus sudah prepare 1 stasiun sebelum tiba di Batu Raja ya, jika ingin jajan, ingin makan, biar satset teman-teman dan tidak ketinggalan kereta. Di sini tuh berhenti sekitar 10 menit dan seharusnya kita diberangkatkan lagi tuh pada pukul 12.02. Tapi ya seperti inilah. Ini rangkaian Polrestabes kelas premium harga pertalit teman-teman, alias harganya murah meriah. Kalau di Divre 1 tuh kalau nggak salah yang pakai kelas premium tuh Kak Datuk Belambangan deh, itu juga ongkosnya murah teman-teman. Pengen sih main ke Divre 1. Di sini juga dilakukan pengisian air toilet oleh petugas. Ditato sama Pomi Tori Miso menjadi best seller di kereta teman-teman. Tapi emang enak sih rasanya Tori Miso tuh. Kalau di kereta dijualnya 17.000. Kalau teman-teman beli di supermarket atau minimarket itu di 6.000 berapa gitu, 6.500 apa kalau nggak salah. Ini full teman-teman yang naik dari Batu Raja nih kemungkinan. Saya itu masih bingung ini kok bisa naik harganya ya. Nasi ayam naik 2.000, gorengan naik 500 perak. Unik. Tapi ya wes lah, gak apa-apa. Oh, ini kursi roda untuk ibu ini teman-teman. Bagus sih sekarang pegawai atau pelayanan KAI itu satset teman-teman, sigap gitu, cepat tanggap. Waktu kemarin semalam ya, bukan kemarin, semalam naik Sindang Marga juga ada salah satu penumpang yang sakit, itu kayaknya tidak dilanjut dengan kereta teman-teman, entah menggunakan ambulan atau transportasi pribadi ya. Di Divre 3 dan 4 ini sinyalnya ada yang sinyal mekanik, ada yang sinyal elektrik. Belum sepenuhnya sinyal elektrik teman-teman. Kalau Batu Raja ini sudah sinyal elektrik ini. KA Raja Basa KAS 7 dari Kertapati tujuan Tanjung Karang, harganya murah meriah 32.000. Sedangkan kalau kita naik roda karet itu harganya 300.000 teman-teman. Saya pernah yang tadi udah saya ceritakan. Ini dia, kita kembali ke kereta asal. Oke, berangkatnya udah di priwet nih. Beli juga mas. Jauh ya jalannya. Depan gerbong tahu ini. Iya, kita di paling depan. Biasanya loh. Pukul 12.27 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Batu Raja. Makanya tadi kalau kita nggak geser ke tengah, ke warungnya kejauhan.
kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Martapura. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Martapura, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, buka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Martapura Station. If you end your trip at Martapura Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 1:09 kita tiba di stasiun Martapura. Yang naik cukup banyak teman-teman. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dan menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tangga yang tengah ini ngeri banget, nggak ada yang megangin, ini bisa goyang. Udah jauh. Pemberhentian berikutnya stasiun Waituba. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Waituba, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Waituba Station. If you end your trip at Waituba Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 13:28 kita masuk dan berhenti di stasiun Waituba. Oh, yang naik juga ramai ya dari stasiun Waituba. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Blambangan Umbu Station. If you end your trip at Blambangan Umbu Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 14.02 kita masuk di stasiun Blambangan Umpu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Negeri Agung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Negeri Agung, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Negeri Agung Station. If you end your trip at Negeri Agung Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia.
See you on the next trip. Pukul 14:23 kita masuk dan berhenti di stasiun Negeri Agung. Stasiunnya jauh teman-teman ternyata. Saya kira udah deket stasiunnya, udah masuk emplasemennya, cuman belum terlihat bangunan stasiunnya di depan sana tuh stasiunnya. Stasiun Negeri Agung. Dari awal emplasemen tuh menuju ke peron ini jauh juga, kilo lebih kayaknya deh. Yang naik juga ada teman-teman dari stasiun Negeri Agung. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tulung Buyut. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tulung Buyut, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Tulung Buyut Station. If you end your trip at Tulung Buyut Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 14:43 kita masuk dan berhenti di stasiun Tulung Buyut. Stasiunnya di belakang teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Negara Ratu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Negara Ratu, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Negara Ratu Station. If you end your trip at Negara Ratu Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 14:56 kita masuk dan berhenti di stasiun Negara Ratu. Silakan. Peronnya lumayan panjang juga ya nih. Berhentian berikutnya stasiun Ketapang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ketapang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang, persiapkan diri Anda,
periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ketapang Station. If you end your trip at Ketapang Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 15.15 kita masuk stasiun Ketapang. Kita menyusul Babaranjang dengan lokomotif CC 205 1307 di Poindok Tanjung Karang. Ini berdebu banget ya lokonya, kerja keras nih kayaknya. Kita menyusul Babaranjang di stasiun Ketapang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kota Bumi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kota Bumi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kota Bumi Station. If you end your trip at Kota Bumi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 15:37 kita masuk dan berhenti di stasiun Kota Bumi. Iya. Terus ke belakang, peronnya di belakang. Ini dia stasiun Kota Bumi, teman-teman. Karena nanggung amat ya, agak ekstrim sih ini kalau mau keluar. Miring. Dari situ juga nggak ada peronnya kayaknya. Sama sebelah kirinya juga nggak ada peron. Kita nggak tahu di sini nunggu silang apa enggak. Nanti kita lihat saja. Karena dari Kota Bumi sampai Tanjung Karang jalurnya single track lagi, teman-teman. Kita juga ada telat ini. Tiba di stasiun Kota Bumi harusnya tiba pukul 15.00, tapi kita tadi tiba pukul 15.36. Mantap. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Solo Suban. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Suban. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Suban, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 16.15 kita masuk dan berhenti di stasiun Solo Suban. Nah, di sini silang apa enggak? Kereta 4 ya, nyampe kereta 4 aja yang dapat peron di stasiun Solo Suban, teman-teman. 4 kereta ke belakangnya nggak dapat peron.
juga kereta ekonomi 4-nya yang pintu depan aja kayaknya deh. Ekonomi 3 doang, nyampe ekonomi 3 yang dapat peron. Jadi ini CC 2018339. Lokomotif RNB. Kereta api Rajabasa yang saya naiki sepertinya masih menunggu bersilang dengan KA Babaranjang ya. Sekarang jam 16.28. Ya sudah nggak asing lah ya teman-teman naik kereta api di Divre 3 dan 4 ini. Terutama Divre 4 sih yang sering telat ya. Divre 3 yang mengarah ke Linggau itu aman ya. Semalam naik Sindang Marga nyampenya lebih awal. Kemarin juga naik Rajabasa nyampe Kertapatinya juga awal 22 menit. Awal berapa menit kemarin saya lupa. Terus naik Serelo awal 22 menit, terus naik Sindang Marga awal berapa menit ya semalam ya, lupa saya. Belum tahu nih apakah nunggu silang atau nunggu waktu, kita lihat saja ya. Sekarang jam 16.29. Suasana sore hari ya di stasiun Sulus Suban, sudah masuk provinsi Lampung. Ini kayaknya tanaman warga ya, pohon singkong. Jalanannya kurang bagus. Ntar saya kena lagi bilang jalanan kurang bagus. Ya udah, kita tunggu aja ya kereta Rajabasa ini berangkat. Nunggu waktu atau nunggu silang. Ternyata betul ya, kita nunggu bersilang dengan KA Babaranjang. Palangnya nggak nutup ya. Nah, kalau PPK ada keluar nih, keretanya udah dekat teman-teman. Kita tunggu keretanya. Pintu perlintasan ditutup, ini keretanya sudah dekat teman-teman. Sekarang jam 16.48 teman-teman, mantap.
Setelah ini kereta api Rajabasa akan berhenti kembali di stasiun Haji Pemanggilan. Ini keretanya berhenti dulu nih teman-teman. Lumayan lama ya, satu kereta aja 2 menit lebih ini. Oh, langsung berangkat lagi tuh. Pukul 17.04 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Sulu Subang. Tadi kayaknya ada sedikit gangguan teknis teman-teman. Ya sedikit banyak gangguan lah. Nggak tahu sih saya gangguan apa. Pokoknya di sini ketahan kurang lebih tadi setengah jam. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Haji Pemanggilan. Dengan kami, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Haji Pemanggilan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haji Pemanggilan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 17:11 kita masuk dan berhenti di stasiun Haji Pemanggilan. Aman di sini nih, kita nggak kena silang teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bukri. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bukri, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 17.23 kita tiba di stasiun Bekri. Oh ya, maaf tangkiri. Ini kompensasi keterlambatan tahun lalu. Iya tahun lalu ya, nggak salah. Tuh merek aku nggak salah teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, kita akan tiba di stasiun Pegingan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pegingan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ketemu kereta PTTL nih teman-teman. Ini jarang dan susah nih dekatnya nih dia. Jamnya nggak tahu, kadang jalan pagi, kadang pagi jalan, kadang sore, kadang pagi siang sore. Kereta bubur kertas itu. Pukul 17.39 kita masuk stasiun Tegi Neneng. Stasiunnya berada di sebelah kiri dari arah jalannya kereta. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Rejosari. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rejosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rejosari, persiapkan diri Anda,
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, you will arrive at Rajasari Station. If you end your trip at Rajasari Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 17:56 kita masuk stasiun Rajasari. Nih karena kita telat jadi masinisnya gacor teman-teman. Digeber terus. Mantap. Setelah ini stasiun Labuhan Ratu. Pesawat kereta api Rajabasa akan tiba di stasiun Labuhan Ratu. Bagi Anda yang akan menghadiri perjalanan Anda di stasiun Labuhan Ratu, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau saya informasikan bagi Anda yang akan menghadiri perjalanan Anda di stasiun Labuhan Ratu yang berada di ekonomi 5, ekonomi 6, ekonomi 7, dan ekonomi 8. Kami persilakan Anda menuju ekonomi 4 untuk mempermudah Anda proses turun pelanggan di stasiun Labuhan Ratu. Kami informasikan kembali bagi Anda yang akan menghadiri perjalanan Anda di stasiun Labuhan Ratu yang berada di ekonomi 5, ekonomi 6, ekonomi 7, dan ekonomi 8. Kami persilakan Anda menuju ekonomi 4 untuk mempermudah Anda proses turun pelanggan di stasiun Labuhan Ratu. Terima kasih. Pukul 18.18 kita masuk stasiun persinggahan terakhir, stasiun Labuhan Ratu. Selamat malam dan datang pada penumpang kereta api Ekspres Rajabasa. Kereta bertiba di stasiun Labuhan Ratu. Kereta bertiba di stasiun Labuhan Ratu. Bagi penumpang yang turun dari stasiun Labuhan Ratu, harus kembali Bawean dan sepeda ketiga ataupun tertukar di dalam kereta. Dan penumpang yang turun di stasiun akhir Tanjung Karang di dalam kereta. Terima kasih. Selamat malam. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Labuhan Ratu. Oke teman-teman, kereta api Rajabasanya sudah diberangkatkan dari stasiun Labuhan Ratu dan sebentar lagi akan tiba ya di stasiun akhir, stasiun Tanjung Karang. Perjalanan mengelilingi di flight 3 dan 4 ya, mulai dari Tanjung Karang kemarin, kemudian ke Lubuk Linggau, naik Bukit Serelo, kemudian pulangnya kita naik Marga, bermalam di stasiun Kertapati hingga kita kembali lagi ke Tanjung Karang di Bandar Lampung teman-teman. Cukup asik dan cukup menarik ya naik kereta api di flight 3 dan 4 ini ya, Bandar Lampung atau Lampung dan Sumatera Selatan. Dan walaupun pada perjalanan kali ini tuh banyak sih ya sempat mengalami keterlambatan ya, tadi di stasiun mana Sulusuban ya. Tapi pada akhirnya sekarang kita mengalami keterlambatannya nggak begitu signifikan teman-teman. Nah ini masinisnya memang gacor ya. Nih kalau di belakang lokomotif tuh seperti ini teman-teman. Kita akan sering mendengar S35.
nanti di stasiun aja ya, kita lanjut bincang-bincang sedikit sebelum kita closing. Sesaat lagi kereta api Raja Basa akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun besar Tanjung Karang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Kereta api Raja Basa mengalami keterlambatan 15 menit dari jadwal. Kami mohon atas keterlambatan ini. Perjalanan kali ini izin mohon undur diri dalam menemani perjalanan Anda. Terima kasih kereta api Indonesia dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun tujuan akhir. Oke teman-teman, kita sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Akhir dari perjalanan naik kereta api Raja Basa. Sekarang jam berapa ya? 18.37. Cukup mengesankan ya naik kereta api di Sumatera ini teman-teman. Seru dan beda ya dari Pulau Jawa pastinya naik kereta di sini tuh. Pertama keretanya hanya ada satu, ini dari Lampung Palembang atau Palembang ke Lampung, dan juga tarifnya sangat amat murah. See you on the next trip di Fre 3 dan 4. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Dan dengan ini berakhir sudahlah perjalanan saya naik kereta api Raja Basa KAS 7 dari stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar kedepannya semakin semangat dalam membuatkan konten-konten perjalanan. Ini luar biasa ya. Okupansi penumpang kereta api Raja Basa sangatlah banyak. Mudah-mudahan kedepannya kereta api Limex Sriwijaya bisa jalan kembali. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.